Selamat datang pada video tutorial pemrograman berorientasi objek. Pada materi kali ini, kita akan belajar mengenai Data and Function Specifier bagian kedua. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai Static Data Member dan Static Member Function. Static Data Member adalah sebuah atribut yang memiliki sifat single copy untuk sebuah objek di dalam sebuah kelas. Sedangkan atribut non-static memiliki masing-masing copy untuk setiap objeknya. Berikut adalah penjelasan dari kedua konsep tersebut dengan menggunakan contoh coding. Seperti yang kita lihat di layar, terdapat class book. Di dalam class book ini terdapat dua jenis atribut, yaitu pertama adalah non-static atribut, yaitu quantity, dan static atribut, yaitu static integer global var. Kenapa global var? Terkadang static atribut juga disebut sebagai kelas atribut karena sifatnya yang satu variabel dimiliki oleh sebuah kelas dan bukan sebuah objek. Jadi seperti global variable. Seperti yang kita lihat di sini terdapat constructor dan juga beberapa method. Kita akan jelaskan, kita akan pelajari satu persatu. Pada atribut quantity, kita set di constructor. Ini adalah sebuah constructor dari class book dengan angka 0. Hal ini menjadikan semua objek yang dibuat oleh class book nilai awal dari variabel quantity-nya adalah 0. Berikutnya adalah getter method, yaitu metode untuk mengembalikan nilai atau value dari variabel quantity. Berikutnya adalah setter method, yaitu suatu fungsi yang menerima variabel n yang akan dipakai dalam menambahkan quantity awal dengan angka n tersebut. Di bawah ini adalah static integer global var, yaitu static atribut. Pada main, kita telah membuat dua objek, yaitu objek 1 dari class book dan objek kedua dari class book. Pada objek pertama, objek 1, kita menambahkan angka 10, sehingga ini harusnya angka jumlahnya adalah 10. Dan pada objek kedua kita menambahkan angka 20. Di baris berikutnya 27 dan 28 kita mencetak angka yang telah kita masukkan tersebut, kita add tersebut ke dalam masing-masing objek. Sekarang mari coba kita jalankan. Ya, seperti yang bisa kita lihat, yang keluar adalah 10 dan 20. Kenapa bisa berbeda? Karena setiap objek memiliki masing-masing quantity. Memiliki masing-masing dari quantity. Hal ini berbeda dengan sifat dari static variable atau kita sebut static atribut. Pada static atribut, sebuah atribut yaitu global var di sini akan dimiliki oleh sebuah kelas dan tidak dimiliki oleh masing-masing objek. Sekarang mari kita bandingkan dengan static atribut. Pada static atribut kita tidak perlu untuk membuat objek. Contohnya, kita bisa langsung menulis integer book. Kita cari global variable kita, lalu kita set dengan angka 10. Jika kita jalankan, tentunya belum terjadi apa-apa karena kita belum cetak. Berikutnya, mari kita hapus terlebih dahulu ini semua dan juga ini. Jadi tidak ada pembuatan objek. Sekarang mari kita cetak variabel tersebut.
kita lihat hasilnya. Ups, sorry. Saya harus mengcompile terlebih dahulu. Ya, seperti yang kita lihat, sudah tercetak angka 10, yaitu angka dari global variable. Untuk lebih jelas, mungkin saya akan tambahkan di sini sebuah string global var. Ya, seperti bisa dilihat global var titik 2 10. Sekarang mari kita langsung tambahkan global var ini dengan angka 20. Ada salah ketik. Sehingga ini angkanya adalah 10 dan ini harusnya menjadi 30. Kita cetak lagi. Global var setelah penambahan. Sekarang kita build dulu dan kita cetak lagi. Yap, seperti kita bisa lihat, global var pertama adalah 10 dan global var setelah penambahan adalah 30. Global var adalah milik dari kelas book, sehingga tidak tergantung pada objek apapun dari kelas book. Selain itu, global var bisa juga diakses tanpa menggunakan objek apapun. Kita tidak menciptakan objek di sini. Global var akan bersifat seperti atribut biasa, di mana dia bisa ditambahkan, dikurangi, dikali, dan seterusnya. Dan bisa juga di print, bisa juga untuk dihitung dengan menggunakan aritmatika. Nah, sekian materi mengenai static data member. Semoga bermanfaat bagi kalian. Berikutnya adalah penjelasan mengenai static member function. Static member function adalah sebuah fungsi yang dapat dipanggil tanpa menggunakan objek. Tetapi, kelemahan dari static member function ini adalah dia hanya bisa memanggil variabel static dan tidak bisa memanggil variabel non-static. Jadi, jika kita membuat suatu fungsi static di kode ini, dia hanya bisa memanggil dia hanya bisa memanggil atribut global var dan tidak bisa memanggil quantity. Mari kita coba membuat suatu fungsi static. Static void print global var. Pada contoh kali ini, kita akan coba untuk memindahkan global var fungsi ini saja, baris ini saja ke dalam fungsi print global var. Dua ini dapat dihapus. Oke, kita bisa coba untuk memanggil fungsi tersebut di dalam void main. Untuk memanggil, kita tinggal bilang book print global var. Ya, book print global var. Mohon maaf sebelumnya karena kekurangan 1.2. Seperti yang bisa kita lihat, kita bisa kita bisa memanggil global var tanpa menggunakan objek apapun. Sekarang, mari kita coba untuk memanggil atau menggunakan atribut quantity non-static var.
Apa yang akan terjadi? Kita panggil quantity. Kita build. Dan ternyata kita mendapatkan sebuah pesan error, yaitu terdapat invalid use of member book quantity di dalam sebuah static member function. Hal ini terjadi karena kita mencoba mengakses variabel non-static di dalam suatu fungsi dari static. Untuk menghilangkan error ini, kita bisa mengkomen sintaks ini dan kita akan mendapatkan hasil seperti sebelumnya, yaitu global var .210. Static member function ini sangat berguna jika kita ingin membuat suatu program tanpa harus menciptakan objeknya. Sekian penjelasan mengenai static data member dan juga static member function dari saya. Terima kasih dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.